Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya untuk judul dari PPT kami, sama seperti judul makalah yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu menjunjung tinggi supremasi hukum yang bersumber pada landasan Pancasila untuk melawan kejahatan negara. Di sini disusun oleh kami dari kelompok 6, oleh Aldi, Dimas, dan saya sendiri, Yuniar. Selanjutnya, untuk slide berikutnya itu latar belakang. Seperti pada buku berjudul Kisah Pancasila yang disusun oleh Panitia Peringatan Hari Pancasila, bahwa Garuda adalah lambang dari negara Indonesia yang dinamakan Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila adalah sosok Garuda dengan 5 lambang pada perisainya yang muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, dan di mana dari lambang-lambang pada perisai Garuda Pancasila adalah perlambangan dari dasar negara Indonesia, yaitu 5 sila dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan berikutnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berikutnya di sini latar belakang masalahnya adalah banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami mengapa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan yang kedua, memberikan wawasan bahwa landasan Pancasila untuk melawan kejahatan terhadap negara. Dan berikutnya yang ketiga, untuk memberikan pemahaman tentang tujuan Pancasila dan arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, berikutnya, untuk identifikasi masalahnya, di sini yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar pedoman maupun landasan bernegara Republik Indonesia akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas stabilitas dan kemulusan jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia, juga memberikan jaminan dan akan kestabilan serta tegaknya tatanan hukum sehingga dapat mengawasi dan mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dan berikutnya yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara juga dapat memberikan motivasi atas keberhasilan serta tercapainya suatu cita-cita atau tujuan nasional yang juga merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, dalam penerapan hukum di Indonesia, demi menghindari konflik dan pertentangan yang diakibatkan banyaknya perbedaan suku dan budaya, di Indonesia perlu ditetapkan hukum yang sesuai dan setara. Baik, untuk slide berikutnya, boleh untuk Aldi menjelaskan dan membacakan materi kita. Nah, Slide slide kelima. yang kelima, Berarti ada ya, di identifikasi masalah ya, Kak? ya, yang B, Pancasila Baik, sebagai sumber. Kurang baik kelihatan di tulisannya sini ya? ya, aku buat di PowerPoint. Oh ya, Jadi yang ketiga itu ada identifikasi masalah. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang pertama, bagi negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber hukum menurut Zeverbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum, materi, dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan kekuatan politik. Yang ketiga, Pancasila termasuk ke dalam sumber hukum yang bersifat material dan yang bersifat formil, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensial, dan kebiasaan. C. Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum,
maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang kedua, hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Austin berpendapat mengidealkan hukum sebagai pemerintah penguasa, pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut. Penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Yaitu contoh kasus korupsi yang pernah terjadi seperti korupsi dana bansos COVID-19 yang di mana kasus ini pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, namun ditemukan kasus korupsi di mana pejabat pemerintah dan beberapa oknum tertentu telah menyelewengkan dana bantuan sosial untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Dengan adanya kasus tersebut berakibat bahwa banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial justru tidak mendapatkan haknya. Dan di mana dasar hukum kasus korupsi berikut dasar-dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dan yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dan selanjutnya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 JO, Undang-Undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan berikutnya untuk peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kesimpulan dari PPT yang telah kami buat yaitu kesimpulan uraian terkait Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau sebagai sumber dari segala sumber hukum yang telah dikukuhkan dalam Memorandum DPR GR yang kemudian diberikan landasan yuridis melalui ketetapan MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 CO, ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 CO, ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978. Dan yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum melalui TAP MPR maupun Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar Pancasila menjadi sumber hukum tetap negara Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya undang-undang dan perda yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari beberapa contoh kasus dan dasar hukum kasusnya dan cara mengatasi kasus-kasusnya. Terima kasih, saya Junior Verisa. Selamat siang.